seperti emak-emak yang menyukai acara sinetron dan drama India. Jadi konten kreator juga mau dibuat begitu ya, dibuat pokoknya kontennya yang apa ya, hiburan-hiburan begitu, ngeprank ya. Baju koko Habaib Putih present Algobi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber biasa yang tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayaknya komunis gaya baru ini udah masuk sampai ke Dewan Pers kayaknya nih. Kenapa guys? Ada nih, ini lagi viral di antara konten kreator nih. Jadi ada berita begitu. Begini rancangan undang-undang baru usulan Dewan Pers yang mematikan konten kreator. Nih bayangin lu, sampai konten kreator diatur. Nih apakah ini bukan pembungkaman namanya ya? Usaha pembungkaman. Kita baca dulu ya, kita baca dulu. Ini dari Jurnal Soreang ya. Dan ini udah diangkat sama beberapa konten kreator yang besar-besar ya, yang subscribernya besar-besar. Udah diangkat. Ini emang bahaya ini. Kalau ngelihat apa katanya Prof Taufik Baudin kemarin, Prof TB, terus tadi pagi kita angkat masalah komunis di tahun, kemungkinan komunis di tahun 2030 ya. Ini sangat masuk akal kalau berhubung di sana. Oke, kita baca dulu ya guys. Yang lagi viral di Indonesia adalah rancangan peraturan presiden baru yang membatasi pemberitaan dan pembuatan konten di Indonesia. Rancangan Perpres yang menurut Dewan Pers adalah media sustainability itu sudah berada di Istana Merdeka dan tunggu persetujuan presiden untuk ditandatangani. Banyak pembaca yang belum tahu maksud dan tujuannya karena beberapa maksud yang kurang dipahami. Seperti apa peraturannya, bagaimana ini bisa membunuh konten kreator di Indonesia. Ya, seperti biasa ya, mereka membuat aturan. Pemerintah ini membuat aturan, negara ini membuat aturan yang sosialisasinya sampai hari. Kadang-kadang udah ditentukan baru bingung kita, kenapa ini apa? Contoh undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, udah digugat di judicial review, bikin perpres apa perpu ya. Ya, terus undang-undang kesehatan. Sekarang nih undang-undang baru usulan Dewan Pers udah ada di meja presiden. Isinya apa? Serem nih. Nih serem, konten kreator dibunuh. Dibunuh dalam artian nggak bisa bikin konten lagi. Dikutip Jurnal Soreang dari channel YouTube Sepulang Sekolah yang diupload pada 4 Agustus 2023, dalam waktu dekat pemerintah Indonesia akan mengesahkan Perpres Media Sustainability atau media berkelanjutan. Perpres ini bisa disebut juga Perpres Publisher Right. Perpres yang diajukan oleh Dewan Pers ini sudah diajukan pada 17 Februari 2023. Tetapi masyarakat masih banyak yang menanggapi secara santai.
baru viral kembali setelah mendapatkan kabar bahwa peraturan ini mau disahkan setelah ditandatangani oleh Presiden. Gua aja masih baru tahu tadi ya, benar dari channel Sepulang Sekolah. Bahkan katanya ada beberapa YouTuber ya konten kreator besar ya yang mempermasalahkan masalah ini. Sampai Google-nya juga masih bermasalah ini. Lu bayangin ya, ini pemerintah apa sih? Sampai konten kreator mau di ya gayanya sih gaya komunis gaya baru, gayanya. Komunis itu kan mengatur semuanya itu, pokoknya diatur sama mereka semuanya sampai sampai lama-lama kencing diatur nih kayaknya ya. Hmm? Yang bikin viral adalah ada beberapa poin yang masih belum disetujui oleh beberapa pihak. Namun rancangan Perpres tersebut mau disahkan secara terburu-buru. Menurut Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, tujuan adanya Perpres ini untuk melindungi keberlangsungan kehidupan media di era internet sekarang. Tujuannya sih bagus. Ya selalu itu, undang-undang itu dibuat alasan tujuannya bagus. Ya, tapi isinya itu yang akhirnya membuat kita, oh kalau gue lawan dah ya. Ini makin ditekan lawan lah. Isi dari Perpres yang dibuat 17 Februari 2023 lalu adalah tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. Harapan Dewan Pers adalah platform digital bisa mengikuti asas-asas kedaulatan informasi, keberlanjutan, keseimbangan, kesetaraan, manfaat, transparansi, dan non-diskriminasi. Kalau dilihat dari tujuannya, maksud Dewan Pers ini bagus karena kualitas berita dan produk jurnalistik Indonesia terjaga. Itu tujuannya. Itu tujuannya bagus, bagus. Gue setuju itu tujuannya. Tapi lihat nah, yang menjadi masalahnya hak-hak yang diminta Dewan Pers tidak sesuai dengan tujuannya. Nah itu, Dewan Pers kena-kena. Menurut Dewan Pers, ada dua tujuan dari rancangan Perpres Publisher Right. Yang pertama, agar platform digital agar selalu mengonfirmasikan kepada perusahaan pers setiap ada perubahan algoritma dan formula bagi hasil. Nah tuh. Misalnya Google atau Pikiran Rakyat mengubah algoritmanya. Dewan Pers harus mendapatkan informasinya maksimal 28 hari sebelum rilis. Algoritma menurut Dewan Pers adalah sistem yang bisa mempengaruhi traffic dan distribusi konten. Dengan harapan konten jurnalistik bisa menyesuaikan update algoritma terlebih dahulu dibandingkan konten kreator. Ini gimana ya Dewan Pers ini ya? Algoritma dari digital kayak YouTube, dari ini. Kita konten kreator aja ini nggak tahu algoritmanya kadang-kadang. Pokoknya kita ngupload aja, bikin upload. Kalau algoritmanya pas kena ya bagus, tapi kalau enggak ya kita nih konten kreator ini udah AdSense AdSense kadang-kadang dolar kuning banyak, apalagi bukan konten-konten hiburan kayak gue. Ya, konten gue ini banyak banget kena peringatan. Udah kita nih modal sendiri semua nih. Alat modal sendiri. Wifi juga modal sendiri, ya internet. Ini modal sendiri, alhamdulillah bisa menciptakan lapangan kerja. Kok mau dipersulit? Aneh. Menurut komentar dari netizen, Dewan Pers terkesan lembaga pers pemalas. Karena ini diibaratkan siswa diberikan tugas oleh gurunya agar mendapatkan nilai sempurna, siswa malah meminta kunci jawabannya ke guru. Ini kesannya curang selain pemalas. Begitulah maksud dari netizen yang mengkritik langkah Dewan Pers ini. Iyalah, wahai Dewan Pers ya. Masa iya orang harus setol algoritma sama lu itu yang selama ini berjalan tuh bagus-bagus aja gitu. Dan alhamdulillah kalau umpamanya berbicara tentang berita yang berkualitas, sampai hari ini kan kita ada hukum positif satu negara gitu. Kalau ketahuan hoax itu kan bisa kena pidana. Kan begitu. Atau bikin aturan yang lebih enak. Atau ada konten kreator tuh yang memang sengaja menampilkan hoax yang gak pakai muka tuh. Gua nyebutnya konten yuaswisu visudurinas. Ya, potongan-potongan video nanti pemirsa, ya begitu. Nah itu aja yang disikat. Jangan yang konten kreator semuanya kena. Aduh. Selain perubahan algoritma, Dewan Pers juga minta diberitahu formula bagi hasil dan sistem pengiklan di platform digital. Harapannya agar terciptanya negosiasi bagi hasil yang adil antara platform digital dan dengan perusahaan pers. Bisnis lagi.
Duit lagi, ya Allah, udah begini masih aja disusahin aja ya sama aturan. Yang kedua adalah menekan konten pemberitaan tertentu. Maksudnya adalah nantinya Dewan Pers akan mengontrol berita yang boleh ditampilkan dan dilarang ditampilkan di platform digital. Menurut pasal 7 ayat 1 poin A dan B berbunyi, perusahaan platform digital wajib mendukung jurnalisme berkualitas, termasuk mencegah penyebaran dan atau komersialisasi konten berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menghilangkan berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pers. Hello Dewan Pers, kalau begini kan berarti monopoli. Iya kan, berarti monopoli. Kalau Dewan Pers bilang bagus, bagus. Dewan Pers bilang jelek, nggak boleh gitu. Loh ini kan berarti nggak ada kedaulatan berita. Opini jadi nggak berimbang. Yang penting bukan hoax. Dan untuk menguji hoax itu nggak harus dengan undang-undang ini. Ada hukum positif suatu negara. Wah, Dewan Pers. Dewan Pers. Kalau begini kalimatnya bagus, ya tujuannya bagus. Supaya nggak ada berita-berita yang nggak bagus. Ya tapi yang menentukan Dewan Pers doang. Ini ada dugaan nih, bisa jadi kemungkinan buruk. Dewan Pers bisa bertindak sepihak kalau begitu. Pokoknya Dewan Pers bilang, ini hoax gitu ya. Nah terus apa gunanya hukum positif sebuah negara? Kita ini, konten kreator kayak gue nih, yang bukan konten hiburan nih. Ya, itu berhadapan udah dengan undang-undang ITE. Kita ini salah umpamanya hoax, itu langsung undang-undang ITE, apalagi konten yang mengkritik pemerintahan. Ya, seperti kalian tahu ya, kita nih ngeri-ngeri sedap konten kreator kayak gue nih. Nah sekarang mau dipersulit lagi gitu. Nanti kalau Dewan Pers bilang enggak boleh gitu. Padahal belum tentu hoax. Penilaian hoax atau tidak, berkualitas atau tidak ditentukan Dewan Pers. Wah, Dewan Pers monopolinya serem ya. Hal ini bisa saja disalahgunakan oleh Dewan Pers bila pemikirannya subjektif. Bagi pembuat berita yang membuat berita sudah sesuai, bisa saja ditarik atas perintah Dewan Pers. Kalau tidak sesuai, ini berarti menyimpang dari tujuan kesetaraan dan keseimbangan. Nah itu kan akhirnya monopoli Dewan Pers. Tergantung Dewan Pers dong. Aduh. Ini bahaya sampai gini, dan ini nggak dikasih tahu, kita tiba-tiba udah ada di meja presiden aja dari Februari ya. Hingga kini platform digital di Indonesia masih belum setuju dengan usulan Dewan Pers, terutama Google yang bereaksi lewat Indonesia Google Blog. Nah, Google aja nggak setuju tuh. Menurut Michaela Browning, selaku Vice President Government Affairs and Public Policy for Google Asia Pacific, Google khawatir bila rancangan Dewan Pers ini disetujui tanpa revisi, peraturan ini akan membatasi keberagaman berita yang dikonsumsi publik. Ini sangat memungkinkan Dewan Pers menilai secara subjektif. Langkah Dewan Pers ini mengingatkan kita pada tugas Departemen Penerangan yang bubar pada tahun 2002. Iya, jadi Dewan Pers ya gimana ya? Kita ini ya jadi konten kreator begini aja, kita ini ngadepin banyak aturan nih. Belum lagi dari panduan komunitas YouTube. Berapa kali di take down, berapa kali kena strike udah. Terus nanti ya bener nih, nanti konten yang bisa itu cuman konten-konten hiburan. Nanti orang tua tuh bener tuh, nanti ada yang ngomong si sepulang sekolah tuh. Ya orang tua protes. Konten-konten sekarang nggak mendidik. Giliran ada konten mendidik memberikan informasi dipersulit. Dewan Pers. Selain itu, Perpres ini juga tidak sejalan dengan misi Google untuk memberikan informasi yang mudah diakses sama masyarakat. Peraturan ini bakal berefek pada Google secara langsung untuk menyediakan informasi yang relevan, kredibel, dan beragam. Meski efektif memberantas hoax, tapi yang bukan hoax juga ikut diberantas Dewan Pers. Contoh kasus petugas parkir Pasar 16 Ilir Palembang kemarin yang memang terjadi dan bukan hoax bisa saja dihilangkan Dewan Pers dengan alasan tertentu. Nah, Dewan Pers bisa ada kepentingan di situ, bisa ada konflik of interest. Dewan Pers kalau sangat-sangat tidak, apa ya?
Menurut Koide Naimizu, pemilik channel YouTube Sepulang Sekolah, Google punya cara tersendiri untuk mengalau konten negatif yang jauh lebih canggih. Kalaupun ada kekurangan, hal itu yang diperbaiki Dewan Pers, bukan buat standar dari Dewan Pers sendiri. Selain itu ada dampak yang sangat signifikan jika Perpres ini berlaku. Iya, dampaknya itu ke konten kreator yang kayak kita-kita begini. Kita yang mengutip berita ya. Ini kan ini jelas nih. Dari laman beritanya jelas, ya kan? Ada beritanya. Nanti kalau Dewan Pers bilang ini nggak bisa, nggak tayang, ya makin mati kita. Jadi Dewan Pers mau memonopoli berita gitu. Apakah begitu Dewan Pers? Yang pertama adalah menguntungkan penerbit berita dan perusahaan pers yang besar. Penerbit berita atau perusahaan pers kecil bisa dirugikan karena saat mereka menerbitkan berita, mereka harus meminta verifikasi dan informasinya disaring Dewan Pers. Jadi habis ngasih tahu Dewan Pers, aduh lama banget. Kayak begini aja nih kita, ya udahlah. Ini sama saja menghambat mereka berkembang dan informasinya tidak bisa dinikmati masyarakat. Masyarakat makin sulit untuk mendapatkan informasi yang beragam dan relevan sesuai kebutuhan individu. Iya, masyarakat makin sulit. Masyarakat cuma disuguhi sama apa ya, konten-konten yang Dewan Pers yang hiburan joget-joget begitu ya, yang ngeprank. Aduh, makin apa sih bangsa gue nih? Ini mudah-mudahan nggak ditandatangani sama Pak Jokowi nih. Nanti konten-konten berita yang bagus-bagus saja gitu ya, jangan yang ngeritik gitu. Ya makin kelihatan komunis gaya baru kalau begini. Itu gaya komunis gaya baru kayak yang disampaikan Profesor Taufik Baudin sampai ke ini lagi bukan pers lagi, ini udah ke konten kreator guys. Yang kedua adalah mengancam keberadaan media dan kreator berita. Konten kreator berita seperti kita sebagai konten kreator PRMN, terutama memberikan update berita akan kena imbasnya. Ini terlihat dari pasal 7 ayat 1 poin F, yang dimana berbunyi, tidak mengindeks dan atau menampilkan konten jurnalistik yang merupakan hasil daur ulang dari konten media lain tanpa izin. Nah, kayak gue nih, lagi ngutip nih. Itu nggak boleh. Artinya kita harus meminta izin terlebih dahulu jika mengutip dari media lain, yang biasanya hanya cukup dikasih kredit atau sumber. Nantinya jika peraturan ini berlaku harus meminta izin terlebih dahulu, yang dimana sangat menguntungkan media dan konten berita tertentu. Kalau sudah begini, media dan konten berita besar yang menjadi cuan. Jika aturan ini berlaku, Google tidak akan menampilkan berita dari media massa Indonesia. Nah, sekalian dah. Tapi kita juga bingung juga. Ya, jadi kita bikin beritanya gimana ini? Kita nggak bisa menampilkan berita-berita sesuai yang kita lihat ada di media nasional. Usman Kansong merespon hal tersebut dengan memberikan sanksi jika itu benar-benar terjadi dengan dalih Google menyebarkan hoax. Ini kesannya berita yang benar hanya dari media yang besar dan Google dituduh merajuk dengan menampilkan berita dari media kecil yang dituduh hoax. Sekena-kena Dewan Pers ini. Iya, sekena-kena. Selain konten kreator berita yang terkadang mengutip dari media luar negeri, konten kreator lain juga terancam. Terutama konten kreator edukasi yang mengutip dari media luar negeri. Meminta izin untuk mengutip dari media luar negeri butuh waktu yang tidak sebentar. Sudah penontonnya sedikit, ditambah dipersulit dengan izin seperti ini, diibaratkan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Iya, konten kreator kayak gue begini nih, udah penontonnya dikit, banyak yang caci, itu dipersulit. Apa sih Dewan Pers? Selain itu, konten yang tidak mengutip media lain juga berpotensi kena akibat peraturan algoritma usulan Dewan Pers. Karena Dewan Pers harus mengetahui algoritma terlebih dahulu, dikhawatirkan konten mereka ditenggelamkan secara tidak langsung oleh Dewan Pers karena media berita besar yang diutamakan. Kalaupun tidak mengancam, pendapatan mereka bakal menurun yang berujung pengurangan staf mereka. Konten kreator kecil terancam tidak bisa berkarya meski kontennya bagus. Nah, jadi memang apakah ini mau dimatiin? Ya Allah, hal ini mengingatkan kita kepada KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, yang akan membatasi OTT seperti Netflix, Disney, Hotstar, Amazon Prime, dan lain-lain dengan dalih tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Namun rencana ini ditolak karena KPI yang tidak bisa memberikan acara televisi berkualitas dan membiarkan media pertelevisian menyiarkan acara yang hanya dinikmati orang tertentu, seperti emak-emak yang menyukai acara sinetron dan drama India. Jadi konten kreator juga mau dibuat begitu ya, dibuat pokoknya kontennya yang
hiburan-hiburan begitu, ngeprank ya. Konten-konten gak berkualitas lah. Konten-konten kreator kayak gue begini tentang berita Bang Refli Harun banyak nih. Banyak yang akan kena imbasnya. Ini kalau sampai terjadi memang bener nih. Ini Dewan Pers jangan-jangan ya. Apakah memang sudah tersusupi oleh komunis gaya baru? Hah? Kok sampai begininya amat ngaturnya? Lebay. Udah gitu aja guys. Nih siap-siap deh kalau ya udahlah. Ini kalau rakyat nggak bangkit melawan, gue nggak tahu jadi apa kita nih. Semuanya diatur, undang-undang kesehatan tubuh diatur, undang-undang tenaga kerjaan, sekarang undang-undang masalah pers, masalah konten kreator, mau di ya, rakyat mau dijadiin apa? Kita ini beneran merdeka apa kagak sih? Mana sih Pancasila? Udah, itu aja dari gue. Share guys, ini bahaya ini, makin lama makin bahaya. Udah ya, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada hukum positif satu negara, itu negara Indonesia ada hukum positifnya, cukup pakai itu untuk masalah hoax itu. Begitu. Aneh-aneh Dewan Pers. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.